Allah menyertai kita. Renungan terinspirasi dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Cara Matius mewartakan kelahiran Yesus cukup unik. Diawali dengan deret silsilah keluarga pihak Yusuf sebagai ayah Yesus. Hal ini karena Yahudi menganut paham patriarkal di mana ayah memegang peran dalam hal keturunan. Lalu ditutup dengan pengingat bahwa kelahiran Yesus dan peran perawan Maria sudah diwahyukan sejak dulu. Matius bab 1 ayat 23 dan Yesaya bab 7 ayat 14. Allah menggenapi janjinya kepada umat Israel dengan mengirim putranya sebagai penyelamat yang akan menyertai mereka. Saat itu penyertaan Allah menjadi dambaan bangsa Israel yang sudah lama hidup dalam penjajahan. Sebagian bangsa Israel bahkan merasa telah ditinggalkan Allah. Dengan kelahiran Yesus, maka penyertaan Allah berlangsung sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Samar-samar aku teringat lagu yang sering anak-anak nyanyikan saat kami pergi berjalan-jalan bersama. Di atas kau ada, di bawah kau ada, di kiri dan di kanan kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Lagu ini menggambarkan Allah menyertai kita di mana saja dan di segala situasi hidup kita. Apakah kita benar-benar merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita? Saat menghadapi kesulitan hidup, hati saya sering menjerit, "Kemanakah kau Tuhan?" Saya tidak bertanya, "Di mana?" tapi "Kemana?" Karena saya merasa Tuhan pergi meninggalkan saya. Setelah saya bisa melewati kesulitan itu, baru saya menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengawal saya melewati kesulitan itu. Sering hal ini saya sadari melalui orang lain. Orang di sekitar saya yang menyaksikan saya berjuang dalam kesulitan.
saya dibuat menyadari bahwa saya tak akan mampu melewati kesulitan itu sendirian tanpa campur tangan Tuhan. Mengimani adanya penyertaan Tuhan membuat saya lebih bisa memahami kesulitan yang saya hadapi dan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam semua proses mengatasi kesulitan itu. Kesulitan yang harus dihadapi saya anggap sebagai pembelajaran untuk menghadapi kesulitan yang akan terjadi kemudian. Yang penting tetap semangat karena Tuhan selalu menyertai kita. Puji dan syukur padamu Tuhan, karena Engkau dengan setia senantiasa menyertai kami dalam segala situasi dan dimanapun kami berada. Amin.